Halo semua, apa kabar? Pada video ke-14 ini kita akan menyelesaikan tentang proses pengembalian dan proses perpanjangan sewa buku. Ya. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Kemudian pada proses pengembalian, tombol pengembalian, kita akan berikan proses pengembalian. Oke, sekalian aja kita simpan dulu, save. Kita lihat di domain, ya, proses pengembalian. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini dalam proses pengembalian ya. Kita perlu membuat sebuah variabel di mana variabel ini untuk menunjukkan apakah file atau data kita itu ada gitu, data peminjamannya. Nah, tapi kalau data peminjaman tidak ada, nanti khawatirnya nanti tidak bisa diproses. Oke, tapi itu nanti belakangan jika terjadi error ya. Tapi sekarang kita buat dulu di sini untuk proses pengembalian. Nah, proses pengembalian di sini ada dua proses, yaitu yang pertama adalah menghapus data di peminjaman. Ya. Di sini nilainya akan dihapus. Jadi saat dikembalikan data ini akan dihapus. Kemudian pada data buku, ya, data buku di sini yang tersedia tadinya 0, ya, akan kita kembalikan menjadi 1, jadi tersedia, ya. Ini kita anggapnya kalau 0 itu adalah kosong, kalau 1 adalah isi ya, seperti itu. Atau 0 itu adalah keluar, 1 itu adalah barang itu ada. Nah, ini nanti kita akan update sehingga akan ada dua proses di situ. Oke, kita akan bikin terlebih dahulu di sini ya. Kita saat membuat ya sama seperti pada menampilkan proses sini ya, proses pinjam, hampir sama sebetulnya. Di sini kita akan memberikan konfirmasi ya. Di sini ada konfirmasi apakah pinjam buku. Nah, di sini kita juga sama konfirmasi apakah akan mengembalikan buku. Nah, seperti itu. Oke. Boleh kita copy paste secara keseluruhan ya. Kita copy paste secara keseluruhan juga bisa, nggak apa-apa. Dari bawah sini, dari atas sini ya. Ya. Nah, seperti ini kita copy. Kita pastekan di sini. Nanti kita ganti isinya semua. Proses pengembalian, konfirmasi pengembalian buku. Nah, apakah Anda yakin dengan pengembalian buku ini ya? Kita tidak perlu menampilkan data yang lainnya karena pada proses ini kan kita sudah melihat datanya di sini. Jadi tidak perlu ditampilkan informasi nama buku atau nama ini nggak perlu. Kemudian di sini kita sudah ada option ya. Jika tombol OK ya. Jadi ini ada pilihan ya, button type. Jika ada tombol OK, maka proses pengembalian dijalankan. Tapi jika tidak, maka akan di cancel seperti itu. Ya, ini prosesnya ini ada dua query. Query pertama ya, ini ada insert into ya, sehingga kita tidak pakai ini, tapi yang kita gunakan adalah delete ya. Delete
from ya, peminjaman. Where book ID ya. Nah, ini kita bisa menggunakan book ID-nya diambil dari sini. Peminjaman ini kan ada dari sini ya. Nah, ini kode buku. Masukkan kode buku pengembalian. Nah, di sini kita bisa ambil. Nah, yang berikutnya kita update ya. Update buku set sedia sama dengan 1 ya. Kemudian untuk kode bukunya kita samakan seperti di atas. Nah, itu seperti ini. Maka prosesnya juga bisa akan terproses. Nah, di sini apa? Query 1 dan query 2 ini akan diproses secara langsung bersamaan. Jadi yang pertama menghapus dari tabel peminjaman, yang kedua mengupdate untuk kolom yang tersedia ini akan diupdate menjadi tas 1 sesuai dengan kode bukunya. Jadi khusus untuk kode buku primerinya ya. Buku telah berhasil atau dikembalikan nah, seperti itu. Kemudian proses pengembalian tidak berhasil. Nah, buku tidak jadi dikembalikan ya. Mungkin kita buat seperti ini aja kan sudah cukup ya. Oke, mungkin kita bisa coba tes dulu aja di sini. Tadi yang dikembalikan ya adalah apa ya tadi? P001. Nah, infonya muncul saat kita kembalikan. Konfirmasi apakah Anda yakin dengan pengembalian buku ini? Oke. Book ID in where clause. Oke, kita cek dulu. Oh, ya ini kolom peminjaman saya menggunakan book ID ya. Nah, ini yang salah nih. Ini harusnya kode buku ya. Oke. P001 pengembalian. Apakah Anda yakin dengan pengembalian buku ini? Oke. Buku telah berhasil dikembalikan. Sekarang kita cek di sini, kita browse ya. Oke, ini kosong, tidak ada pengembalian, kosong, tidak ada peminjaman ya, dan di sini datanya sudah kembali jadi 1. Jadi sudah berhasil ya dikembalikan. Kemudian kita coba untuk meminjam kembali ya. Nah, ini data ini sebaiknya di-clearkan, dikosongkan. Jadi setelah proses ini sebaiknya di-clearkan. Nah, untuk mengkosongkan ini kita dapat menggunakan proses yaitu pada jika berhasil ya, berarti ini jika berhasil. Telah berhasil dikembalikan. Nah, jika berhasil dikembalikan, maka list view peminjaman .get items .clear ya, dan termasuk juga masukkan kode buku pengembalian ini juga kita clearkan seperti ini. Alasannya ya supaya kosong ya, proses itu terlaksana, berhasil dikosongkan.
Oke, kita akan close dulu ya, dan berikutnya sebelum kita tambahkan sekalian aja ya, kita akan menambahkan proses untuk perpanjangan sewa. Nah, proses perpanjangan sewa ini yang kita lakukan yaitu atau perpanjangan peminjaman ya, pinjam ulang. Artinya nanti untuk pinjam ulang ini akan kita perbarui. Nah, ini sebentar, ini saya jalankan dulu untuk diisikan datanya. Jadi nanti untuk yang saat pinjam ulang itu tanggal pinjamnya itu diperbarui sesuai tanggal hari ini, seperti itu. Oke, saya akan coba dengan daftar buku yang lain. Misalkan di sini ada pemrograman Java P002. Oke ya. P002. Anggota. Oke. Saya lagi coba M001 pinjam. Ya, oke. Buku telah berhasil dipinjam. Ya, nah, jika ada peminjaman ulang, maka tanggal pinjam ini akan diperbarui. Perhatikan buku yang ada di tabel buku, nah ini di kosong nilainya, artinya barangnya menjadi kosong. Nah, ini juga harusnya di clear ya, nanti kita akan clear juga. Sebaiknya ini juga diperbarui saat kita proses pinjam. Silahkan untuk mencoba, mungkin lagi tes kemampuannya untuk melakukan refresh data di sini dan mengkosongkan nilainya, seperti itu. Oke. Kalau saya tulis di sini P002 muncul tanggalnya, oke ya. Saya stop dulu. Kemudian pada perpanjangan ini proses atau pinjam ulang ya. Ini proses perpanjangan, gini aja supaya lebih perpanjangan sewa ya, kita tahu. Save. Kita cek di main sini. Nah, ini ada proses perpanjangan, create method. Nah, untuk proses perpanjangan ya, ini hampir sama seperti yang ada di atasnya ya, seperti proses pengembalian. Nah, ini kita copy aja di dalamnya, ini kita copy dulu datanya, kemudian kita pastekan di sini, nah, di dalamnya ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk pinjam ulang namanya atau perpanjangan ya, konfirmasi perpanjangan buku, sewa atau perpanjangan pinjam buku. Nah, apakah Anda yakin dengan perpanjangan peminjaman ulang buku ini? Oke, kemudian di sini, nah, kita tidak akan menghapus ya, tetapi justru kita akan mengupdate. Tetapi yang diupdate hanya satu aja. Kita hanya mengupdate karena buku ini tetap keluar kan. Kalau dipinjam ulang berarti buku ini masih tetap nol. Dia nggak berubah, tidak kita kembalikan kan, seperti itu. Sehingga yang kita rubah ini hanya tanggal pinjamnya saja, seperti itu. Dan kita akan menambahkan untuk pinjam ulang ini menjadi 1 ya. Jadi counter ya, ini counter. Jadi kalau nanti pinjam ulang beberapa kali ya boleh aja misalkan seperti itu. Nah, di sini berarti update bukunya ini tidak ada ya, jadi hanya ada prosesnya adalah update peminjaman
set. Yang kita set adalah tanggal pinjam. Nah, ini akan kita berikan nilainya adalah current time stamp. Kemudian yang berikutnya di sini pinjam ulang. Kita akan berikan nilainya adalah pinjam ulang plus 1 ya. Jadi artinya dia akan di setiap kali proses pinjam ulang dia akan didobelkan. Nilai yang sebelumnya akan kita ambil dan kemudian ditambahkan 1. Ini akan bertambah namanya seperti itu. Where book ID sama dengan masukkan kode buku. Oke, seperti ini. Nah, yang di sini akan kita hapus ya, sehingga yang dipakai query 1 aja. Oke, ini untuk query-nya mungkin kita bisa query aja begini ya, nggak pakai 1. List view pinjam ulang ini mungkin kita clearkan ya. Kita tidak clear karena prosesnya masih ada, datanya masih ada. Buku telah berhasil dipinjam ulang. Ini proses. Nah, ini kalau error ya, proses pinjam ulang ya, proses perpanjangan tidak berhasil. Nah, seperti ini, buku tidak jadi dipinjam ulang. Oke, nah kita coba dengan sistem ini. Apakah ini bisa kita pinjam ulang? Oke ya. Oke, di sini kita ada satu pinjaman yaitu kode buku ini P002. P002 enter. Di sini kalau saya perpanjang, apakah Anda yakin dengan perpanjangan pinjam ulang buku ini? Buku telah berhasil. Sekarang kalau saya enter, ya di sini berubah tanggal pinjamnya dan pinjam ulang dinaikkan lagi. Ini kalau saya naikkan lagi, misalkan buku telah berhasil, mungkin besoknya barangkali ya. Tanggalnya akan berubah ya, ini menyesuaikan nanti tanggal. Dan peminjamannya juga, buku ini telah dipinjam berapa kali oleh si peminjam ini. Nah, ini. Ya, sehingga bisa tahu kalau misalkan keluar gitu ya, misalkan dan nanti dicari katanya P002. Ini sudah dipinjam 2 kali. Ini tidak boleh ini harus dikembalikan dulu. Nah, nanti kalau udah dikembalikan, nanti minggu depan boleh dipinjam lagi. Jadi ada batas berapa kali pinjam perpanjangan. Itu tergantung dari perpustakaannya mau bagaimana sistemnya. Kemudian ini terakhir ya, kita sudah sampai di tahap akhir untuk proses pengembalian perpanjangan. Nah, ini masih sebetulnya kita masih ada tambahan, tapi mungkin waktunya nggak cukup untuk materi kita, sehingga sebetulnya masih ada untuk laporan ya, laporan keseluruhan data peminjam. Nah, ini kan pasti dalam perpustakaan itu tidak hanya 1 orang yang meminjam, bisa lebih dari 1 orang. Nah, ini kita bisa menampilkan laporannya. Tapi itu nanti lain kali saya akan menambahkan sendiri dan itu di luar dari materi perkuliahan. Oke, sampai di sini tentang proses pembuatan perpustakaan manajer ya, dimana di sini kita sudah bisa untuk tambah buku, kemudian menampilkan daftar buku, tambah anggota, menampilkan daftar anggota semua ya. Kemudian di sini proses peminjaman yang sangat simpel dan sederhana ini ya.
bisa dibuat istilahnya dibuat lebih menarik juga boleh, silahkan ya. Untuk perpanjangan ini juga silahkan bisa dibuat lebih rapih lagi juga boleh. Pengembalian dan perpanjangan ini juga sudah dibuat. Ini sekarang terakhir saya akan klik untuk proses pengembalian untuk cek yang terakhir pengembalian apakah ini oke. Yes, selesai. Oke, terima kasih, selesai sudah project kita. Dan sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.